Baik, sudah bisa terlihat file yang saya share? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Baik, jadi pertemuan minggu kelima ataupun pertemuan pertama dengan saya di mata kuliah biologi fungi dan protista ini, kita akan membahas seputar cyanophyta atau cyanobacter, ya, dan juga apa itu Euglenophyta, ya, yang menjadi salah satu bagian juga dari kingdom protista, keanekaragaman dari kingdom protista. Oke, saya tidak membuat tampilan slideshow ya, saya biarkan seperti ini saja tampilannya, sebab kalau slideshow sepertinya saya masih kurang tahu, dari semester lalu itu kok gangguan, tidak mau jalan, tidak mau bergerak, dan sampai hari ini saya coba juga masih tidak bergerak. Ya, artinya tidak pindah slide, ya, sehingga biar seperti ini saja tampilannya, ya, untuk penyampaian materi. Saya kira tidak mengurangi esensi dari materi yang ingin saya sampaikan, ya. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa materi yang akan saya sampaikan siang hari ini, kita akan membahas kelompok Cyanophyta atau kelompok Cyanobacter dan juga kelompok Euglenophyta, keanekaragamannya. Ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah biodiversitas, sehingga yang akan kita bahas adalah seputar keanekaragamannya, ya, termasuk terkait keanekaragaman itu kita akan membahas seputar ciri-ciri fisik, ya, ciri-ciri morfologi yang nampak, dan bagaimana kehidupan kelompok organisme yang akan kita bahas ini di dalam ekosistem tersebut. Baik, sebagai gambaran awal di tampilan background di PowerPoint yang saya share ini adalah contoh blue green alga, ya, atau alga hijau biru kelompok cyanobacter yang ditemukan di Yellowstone National Park atau Taman Nasional Yellowstone, ya, di Amerika, yang kemudian mereka tinggal di dalam suatu ekosistem yang ekstrim karena ini adalah kolam air panas, ya, kolam air panas yang ditemukan di Taman Nasional Yellowstone National Park, ya, yang kemudian ketika diamati, ya, keanekaragaman yang banyak di sini diantaranya atau salah satunya adalah kelompok cyanobacter atau cyanophyta atau alga hijau biru yang kemudian membuat gradasi warnanya seolah-olah berbeda seperti ini, ya, terkait warna yang dimunculkan dari kolam air panas di Yellowstone National Park. Apa itu nanti kita bahas seputar cyanobacter, ya, dan juga bagaimana karakteristiknya. Kenapa cyanobacter ini meskipun namanya alga hijau biru, tetapi secara taksonomi, secara pengelompokan individu makhluk hidup, dia tidak masuk ke dalam kingdom protista seutuhnya. Ya, dia tidak masuk ke dalam kingdom protista. Apa yang menjadi hal-hal yang menjadi penyebab hal itu terjadi, maka akan kita bahas di dalam pertemuan kita hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan di cyanobacter atau cyanophyta dan Euglenophyta, kita mengingat kembali, ya, kajian di dalam konteks keilmuan taksonomi. Ya. Mata kuliah taksonomi saya kira kalian sudah dapat, ya, atau di semester ini? Semester ini ya, kalau nggak salah ya. Ya, di semester ini ya, terkait taksonomi. Oke. Jadi supaya langkahnya bersamaan terkait mata kuliah taksonomi, kita merefresh kembali ingatan kita bahwa kalau dulu kita belajar seputar taksonomi itu yang kita kenal adalah ada 6 kerajaan besar terkait organisme makhluk hidup, ya. Ada Monera, ya, yang mewakili untuk kelompok prokaryotik, uniseluler prokaryotik. Kemudian ada kelompok Protista, ya, yang mewakili untuk kelompok uniseluler, tetapi mereka tergolong dalam sel makhluk hidup yang memiliki sel eukariotik. Kemudian ada kelompok fungi, plante, dan juga ada kelompok animalia. Ada 5 kingdom ini yang kita pelajari, ya, terkait pengelompokan, tata cara pengelompokan makhluk hidup dalam sistem konsep keilmuan taksonomi. Dan kemudian kita mengenal ada 3 domain, ya, yang saat ini juga masih digunakan untuk pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama adalah domain Archaebacteria, ya, di sini, yang dari beberapa literatur disampaikan bahwa kelompok Archaebacteria ini adalah kelompok nenek moyang bakteri, kurang lebih seperti itu digambarkan. Ya, mereka memiliki struktur sel yang jauh lebih sederhana dibandingkan kelompok bakteri pada umumnya atau Eubacteria ini.
Ya, ada kelompok Eubacteria. Nah, di dalam kelompok Eubacteria ini ada salah satu kelompok organisme yang unik yang kemudian akan kita bahas di dalam pertemuan kita hari ini, yaitu adalah kelompok Cyanobacter yang secara penamaan mereka memiliki nama alga hijau biru atau blue green algae, atau ada yang menyebutnya juga sebagai sebagai alga biru. Ada yang juga menyebutnya sebagai alga biru. Ya, ada literatur yang juga menuliskan seperti itu, alga biru atau ganggang biru. Ya, atau ada juga yang menyebutkan sebagai blue green algae tadi atau alga hijau biru. Nah, dari segi penamaan, mereka seolah-olah masuk ke dalam kingdom Protista atau ini ya, masuk ke dalam domain Eukaryota. Ya, yang di dalamnya diisi ada fungi, animalia, plante, ya, kemudian ini adalah kelompok Protista. Ya, Chromista, Dinoflagellata, red algae, kemudian Protista with flagell, ya, termasuk juga diantaranya adalah Protista yang mirip hewan, ya, yang sudah disampaikan oleh Bu Mia, protozoa, ya, ada Ciliata, Flagellata, ya, Sporozoa, ya, itu diantaranya, ya. Dan juga ada kelompok-kelompok lain, Protista yang lain. Nah, inilah yang menjadi keunikan di dalam topik pembahasan kita hari ini. Kenapa kemudian Cyanobacter yang dari segi nama mereka memiliki nama blue green algae, tetapi dari segi pengelompokan mereka masuk ke dalam kelompok domain Eubacteria, atau kalau dalam sistem klasifikasi yang lama mereka masuk dalam kingdom Monera. Ini yang akan kita bahas. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada beberapa pembeda ya antara Cyanobacter dan algae. Ya, kelompok algae pada umumnya yaitu kelompok kingdom Protista. Dari segi nama, definisi misalnya Cyanobacter itu adalah kelompok bakteria fotosintesis. Jadi mereka sebenarnya adalah kelompok bakteria, tetapi kemudian yang bisa melakukan fotosintesis. Karena dari segi pigmen, nah ini mereka memiliki pigmen yang serupa dengan kelompok algae. Ada klorofil A, ada phycocyanin, dan juga ada phycoerythrin. Sementara kalau kelompok algae pada umumnya di kingdom Protista, mereka punya klorofil A, B, kemudian ada karotenid dan juga ada pigmen xanthofil. Serupa, yaitu sama-sama memiliki pigmen klorofil, yaitu adalah klorofil A, yang merupakan pigmen utama di dalam melakukan proses fotosintesis. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Cyanobacter, ya meskipun dia sebenarnya adalah bakteri, tetapi mereka juga masuk atau mereka diberi nama dalam sistem penamaan diberi nama alga hijau biru atau blue green alga tadi. Sementara kalau algae pada umumnya mereka adalah organisme uniseluler, eukariotik, ya, eukariotik, kemudian plant-like organism. Ya, jadi mereka adalah organisme yang sebenarnya mirip seperti tumbuhan, ya, mirip seperti tumbuhan pada umumnya, tumbuhan tingkat tinggi ya di kingdom Plantae. Ya, tetapi mereka kemudian banyak ditemukan di environmental atau di environment of aquatic. Jadi mereka banyak ditemukan di ekosistem perairan. Dari kingdom taksonomi sudah jelas tadi seperti yang saya sampaikan, Cyanobacter dia masuk ke dalam kingdom Monera, sementara kalau algae dia masuk ke dalam kingdom Protista. Cellular organization atau organisasi selnya, Cyanobacter jelas itu adalah kelompok prokaryotik, ya, uniseluler prokaryotik. Sementara kalau alga dia uniseluler ataupun juga ada yang multiseluler dan mereka tergolong ke dalam kelompok eukaryotik. Ya, kelompok eukaryotik. Pigmen tadi sudah saya sampaikan, kloroplast, Cyanobacter dia tidak memiliki, ya, sementara kalau alga dia punya sistem kloroplast itu. Kemudian nukleus dan membran organel, membran pelindung organelnya, Cyanobacter dia tidak punya karena memang dia adalah kelompok prokaryotik. Ya, sementara kalau yang alga dia punya pelindung nukleus dan juga pelindung membran atau membran pelindung organel-organel yang lainnya. Keunikan yang lain yang dimiliki oleh Cyanobacter adalah mereka punya kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan fiksasi nitrogen karena mereka punya komponen-komponen bagian-bagian dalam tubuhnya yang memiliki kemampuan untuk melakukan fiksasi nitrogen secara langsung. Sementara kalau yang kelompok alga, sebagian besar kelompok alga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan fiksasi nitrogen. Beberapa contoh diantaranya untuk kelompok Cyanobacter ada Anabaina, kemudian Nostoc, Microcystis, Spirulina, Oscillatoria, dan sebagainya.
Sementara kalau alga ada Chlamydomonas, Spirogyra, Ulva, Chlorella, dan sebagainya juga. Ini yang akan kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ya untuk kelompok alga ya di pertemuan minggu ke-6, 7 dan juga minggu ke-8. Hari ini kita akan fokus membahas seputar cyanobacter ini dulu ya, dan juga Euglenovita. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi kemiripan dari kelompok cyanobacter dan alga. Yang pertama adalah cyanobacter dan alga itu adalah sama-sama organisme fotosintesis. Ya, wajar karena dari segi pigmen warna mereka sama-sama memiliki pigmen warna atau pigmen klorofil A yang merupakan pigmen utama, pigmen warna utama yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses fotosintesis tadi. Nah, ini tadi ya, mereka bisa mengkonversi energi cahaya matahari untuk diubah menjadi karbohidrat dan mereka sama-sama memiliki pigmen klorofil A. Ya, pigmen utama yang menjadi ataupun yang membuat kedua organisme ini melakukan atau bisa melakukan proses fotosintesis. Kemudian keduanya juga sama-sama sebagian besar adalah kelompok aquatic organism, ya, kelompok organisme perairan. Meskipun ada sebagian kecil dari cyanobacter yang hidup di darat, ya, dan di tanah-tanah yang lembab, ya, seperti tanah-tanah yang ada di dalam gua, ya, ada di dalam gua, ya, itu ada. Ya, tetapi sebagian besar cyanobacter itu mereka tinggal di perairan, layaknya kelompok alga. Kemudian mereka juga keduanya, baik cyanobacter ataupun alga, adalah sama-sama produsen primer di ekosistem perairan. Karena tadi mereka bisa melaksanakan fotosintesis. Mereka punya pigmen klorofil A yang buat mereka kemudian menjadi produsen primer. Ya, jadi mereka menjadi produsen utama di dalam ekosistem perairan. Ya. Kemudian juga sebagian besar kelompok cyanobacter dan juga alga itu adalah juga kelompok uniseluler, ya, bersel tunggal. Ya, meskipun juga ada kelompok alga yang multiseluler, seperti nanti adalah kelompok alga merah dan juga alga coklat yang menjadi bagian kelompok makroalga. Sebab nanti kalau alga itu kita akan membahas kelompok mikroalga dan kelompok makroalga. Yang tergolong mikroalga diantaranya ada Euglenovita ini yang akan kita bahas di pertemuan kita hari ini. Kemudian ada Dinoflagellata, ada Chrysopita, alga keemasan, ya. Kemudian ada Chloropita, alga hijau, ya. Itu untuk kelompok mikroalga. Sementara kalau yang makroalga, ya, yang tergolong multiseluler, itu diantaranya ada alga merah dan juga alga coklat, Rhodopita dan Phaeophyta. Itu ya, yang nanti akan menjadi topik pembahasan kita di 4 pertemuan ke depan atau 3 pertemuan ke depan ya dengan saya. Ini yang menjadi beberapa pembeda antara cyanobacter dan juga kelompok alga. Oke. Nah, kemudian kalau kita sejajarkan semuanya antara alga, cyanobacter dengan bakteria pada umumnya atau kelompok bakteri yang lainnya, ya, ini ada beberapa kemiripan di antara ketiganya. Ada beberapa kemiripan di antara ketiganya dan juga beberapa pembeda di antara ketiganya. Ya. Yang pertama, kalau alga jelas dari tipe sel organisasi selnya tadi adalah organisasi sel yang bertipe eukariot, ya, sementara kalau yang cyanobacter dia adalah prokariot yang sama persis dengan kelompok bakteri pada umumnya ini, prokariot. Jadi kalau warna-warna yang disamarkan itu berarti mereka memiliki kesamaan dengan cyanobacter. Kemudian cyanobacter mereka adalah organisme yang fotosintesis sama dengan kelompok alga. Sementara kalau yang bakteri pada umumnya non fotosintesis. Ya, non fotosintesis. Ini untuk pembeda atau persamaan berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok cyanobacter itu juga ada yang merupakan kelompok atau bertipe sel uniseluler dan juga ada yang bertipe sel multiseluler dan ini sama dengan kelompok alga. Ya, sama dengan kelompok alga. Sementara kalau dengan kelompok bakteri mereka berbeda karena kalau kelompok bakteri hanya ditemukan kelompok uniseluler saja. Ya, uniseluler saja.
Kemudian untuk kelompok cyanobacter, mereka bisa ditemukan dalam atau organisme yang berfilamen. Ya, untuk alga juga sama, organisme yang berfilamen. Sementara kalau bakteri tidak. Ya, bakteri tidak. Kemudian yang berikutnya, cyanobacter, beberapa ciri cyanobacter, alga, dan bakteria pada umumnya. Yang pertama adalah untuk kelompok alga, mereka hanya bisa ditemukan only in aquatic environments. Ya, only in aquatic ecosystem. Jadi mereka hanya bisa ditemukan di ekosistem perairan saja, baik perairan tawar ataupun perairan laut, ya, perairan air tawar ataupun perairan air laut. Sementara kalau kelompok cyanobacter found in many diverse habitat, jadi mereka bisa ditemukan di semua model habitat seperti yang saya sampaikan tadi. Baik habitat perairan tawar, baik di aquatic ekosistem ataupun di terrestrial ekosistem. Khususnya kalau di terrestrial ekosistem, mereka bisa ditemukan di tanah-tanah yang lembab, tanah-tanah yang memiliki kandungan air yang cukup banyak. Dan itu serupa dengan kelompok bakteri pada umumnya. Ini, found in many diverse habitat. Jadi ditemukan di semua model habitat, baik perairan ataupun di terrestrial. Sementara kalau alga tadi hanya ditemukan di aquatic ekosistem saja. Kemudian yang berikutnya, ya, yang menjadi pembeda berikutnya adalah pada umumnya kelompok cyanobacter maupun kelompok bakteria pada umumnya ya, mereka sama-sama capable to producing toxin. Jadi mereka sama-sama memiliki kemampuan untuk memproduksi toksin atau racun. Ya. Sementara kalau alga do not produce toxin. Idealnya tidak ada satupun alga yang memiliki kemampuan untuk memproduksi toksin. Ya, ini does not produce toxin. Tetapi kemudian beberapa hasil riset yang terbaru ternyata menunjukkan ada beberapa kelompok alga, sebagian kecil ya khususnya, sebagian kecil kelompok alga yang bisa memproduksi racun. Makanya di sini does not-nya dicoret. Ya, does not-nya di sini dicoret. Karena memang sejatinya alga itu mereka tidak bisa menghasilkan racun. Berbeda dengan cyanobacter ataupun kelompok bakteri pada umumnya, mereka bisa menghasilkan racun. Tetapi untuk alga, mereka tidak bisa menghasilkan racun. Idealnya. Tetapi kemudian hasil riset atau beberapa hasil penelitian terbaru menunjukkan hal yang berbeda. Ada kelompok, sebagian kecil kelompok alga yang bisa menghasilkan racun. Nanti ada beberapa contohnya di antaranya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, persamaan dan juga perbedaan berikutnya antara alga, cyanobacter dan juga bakteria. Ya, alga, baik alga ataupun cyanobacter, di dalam kehidupan yang berkoloni mereka bisa tampak dalam perairan. Ya, mereka bisa tampak di dalam perairan. Ini can form visible colonies in water. Jadi mereka bisa tampak ya di perairan. Ya, bahkan kalau saya menceritakan sedikit pengalaman seputar blooming alga, ya, itu sampai airnya ya itu berwarna menyerupai alga yang blooming tersebut tadi. Kalau alga yang blooming adalah alga hijau misalnya chlorophyta, maka perairannya akan didominasi oleh warna hijau. Ya, kemudian kalau alga yang blooming adalah kelompok Dinoflagellata, ya, maka perairannya akan memiliki warna merah atau yang kemudian kita kenal dengan fenomena red tide yang insya Allah akan saya sampaikan di minggu ke depan, minggu depan seputar Dinoflagellata. Itu. Jadi dalam kehidupan yang berkoloni dan kemudian mereka dalam jumlah yang banyak, mereka bisa tampak di dalam perairan tersebut. Sementara kalau bakteri, ya, mereka tidak tampak secara koloni, tetapi dampak yang ditimbulkan ketika koloni bakteri tersebut banyak itu bisa terlihat, yaitu adalah peningkatan turbiditasnya atau peningkatan kekeruan di dalam perairan tersebut. Jadi organismenya tidak tampak, tetapi efek sampingnya dari peledakan populasi bakteri tersebut akan nampak, yaitu tadi turbiditasnya atau kekeruannya itu akan semakin meningkat di perairan tersebut. Nah ini ya yang menjadi beberapa pembeda antara alga, cyanobacter dan juga kelompok bakteria pada umumnya.
Ya, kelompok bakteri pada umumnya. Beberapa hal karakteristik yang berbeda dan juga yang sama. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ya, contoh penemuan, ya, contoh penemuan terbaru, ya, tahun ini di sini tahun 2017, ya, tahun 2017 yang menuliskan bahwa ada sebagian kecil kelompok alga yang menghasilkan atau yang mampu menghasilkan toksin layaknya cyanobacter dan juga kelompok bakteri pada umumnya. Ya, yaitu di sini yang dicontohkan adalah kelompok Euglonovita. Ya, kelompok alga yang berflagel. Alga yang memiliki flagel, alat gerak flagel. Yaitu diantaranya adalah ini, Euglena saungenea, ya, yang ternyata dari hasil riset mereka mampu menghasilkan toksin yang diberi nama euglonovisin, ya, euglonovisin yang dihasilkan oleh 7 strain Euglonovita atau Euglena saungenea yang berbeda. Ya, ini Euglonovisin is produced in at least 6 species of euglonid algae dan 7 strain, ya, dari Euglena saungenea. Ini, ya, yang hasil terbaru menunjukkan. Makanya tadi di slide sebelumnya kan ini idealnya kan does not produce toxin, tetapi kemudian does not-nya saya coret, ya, karena memang ada sebagian kecil kelompok alga yang bisa menghasilkan toksin. Salah satunya adalah ini kelompok Euglonovita, ya, yaitu toksin euglenovisin. Ini hasil riset terbaru tahun 2017 atau 5 tahun yang lalu. Ya, riset terbaru menunjukkan demikian. Ya, ini yang menjadi salah satu keunikan dari kelompok alga, yaitu kelompok Euglonovita ini. Tidak menutup kemungkinan untuk organisme-organisme alga yang lain juga memiliki kemampuan yang serupa. Ya, karena ketika kita bicara penelitian itu kan terus berkembang ya setiap tahun ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti di masa yang akan datang ya bisa jadi kalian lah nanti yang melakukan penelitian ya, dan kemudian menghasilkan hal atau fenomena yang terbaru terkait karakteristik dari alga. Itu ya yang ingin saya sampaikan. Nah, oke, kita bahas secara spesifik seputar itu tadi gambaran, ya, gambaran pembeda atau persamaan antara alga, cyanobacter dan juga kelompok bakteria pada umumnya. Yang berikutnya kita bahas seputar kelompok cyanophyta itu sendiri atau cyanobacter. Ya, di sini dituliskan dari definisi blue green alga atau alga hijau biru yang kemudian kita beri nama sebagai cyanobacter yang terklasifikasi di dalam kingdom Monera yang memiliki tipe sel prokaryotik. Ya, divisinya adalah divisi Eubacteria atau domain Eubacteria tadi yang memiliki kelas cyanobacter. Mereka memiliki 3 ciri morfologi spesifik yang membuat kemudian secara kehidupan mereka bisa lebih unggul dibandingkan kelompok alga pada umumnya dan kelompok bakteri pada umumnya. Mereka punya 3 bagian ini. Yang pertama adalah heterokis, kemudian ada akinetes dan juga ada aerotops. Heterokis di sini difungsikan untuk atau bagian dari sel cyanobacter tersebut yang mampu melakukan fiksasi nitrogen, ya, fiksasi nitrogen yang mereka bisa tangkap di udara, yang menangkap nitrogen bebas yang ada di udara, ya, dan kemudian memiliki kemampuan untuk melakukan proses atau membantu dalam proses siklus nitrogen, khususnya adalah untuk di lingkungan yang memiliki kandungan nitrogen yang rendah. Jadi sama layaknya dengan kalau di darat itu bakteri rhizobium dengan akar tanaman legum, kacang-kacangan, ya, yang membantu proses fiksasi, ya, yang mengawali proses siklus nitrogen di dalam ekosistem darat. Tapi ini adalah untuk di ekosistem perairan. Kemudian yang kedua, mereka memiliki struktur yang namanya akinetes atau akinets. Ya, ini adalah bagian dari sel cyanobacter yang berfungsi untuk proses survival dan juga reproduksi. Ya, umumnya akinetnya adalah berupa spora, ya, yang memiliki kemampuan untuk sebagai atau menyimpan cadangan makanan
ya, khususnya adalah ketika si cyanobacter ini hidup di ekosistem yang ekstrim, dan mereka juga bisa memulai proses germination atau proses reproduksi tadi. Ya, jadi Echinethes ini lebih banyak difungsikan untuk membantu ataupun untuk melakukan proses reproduksi dan juga melakukan atau menyimpan cadangan makanan ketika ekosistem tempat tinggal si cyanobacter ini tiba-tiba berubah menjadi ekosistem yang ekstrim. Nah, kurang sakti apa kemudian si cyanobacter ini? Ya, ketika kemudian organisme yang lain banyak yang mati ketika ekosistemnya berubah menjadi ekosistem yang ekstrim, tetapi tidak demikian untuk kelompok cyanobacter ini. Nah, kemudian komponen yang terakhir yang juga dimiliki oleh cyanobacter ini adalah mereka memiliki bagian sel yang namanya adalah aerotops. Aerotops ini adalah bagian dari cyanobacter atau bagian dari sel cyanobacter itu yang memiliki kemampuan untuk mengatur buoyancy. Buoyancy itu daya daya apung dan juga daya tenggelam. Ya, untuk mengatur ini optimum deep, optimum kedalaman dari permukaan perairan tersebut, terutama ketika mereka ingin menghindari cahaya matahari yang terlalu tinggi ataupun mereka ingin mendapatkan nutrisi yang berlimpah di titik perairan tersebut. Unik ya. Jadi mereka bisa mengapungkan dirinya atau menenggelamkan dirinya untuk menghindari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Mereka akan mengapungkan dirinya ketika di permukaan air bagian atas tersimpan nutrisi yang melimpah dari hasil fotosintesis alga ataupun fotosintesis ataupun dari difusi oksigen dengan daratan. Tetapi mereka juga bisa bergerak berenang ke dalam permukaan air yang lebih dalam ketika intensitas cahaya matahari di permukaan air terlampau tinggi. Mereka bisa bergerak menghindari tadi untuk mengatur itu tadi daya apung atau buoyancy tadi. Daya apung dan daya tenggelam tadi. Ini yang menjadi keunikan utama dari si cyanobacter atau cyanophyta ini. Mereka punya heterokis, mereka punya Echinethes, dan juga mereka punya aerotops. Ya. Kalau guyonan saya kurang sakti apa si cyanobacter ini? Ya, mereka punya Echinethes tadi untuk menyimpan cadangan makanan, mereka punya aerotops tadi untuk menghindari atau kemampuan mereka untuk menghindari rangsangan cahaya yang lebih tinggi atau untuk mencari sumber nutrisi yang berlimpah. Meskipun mereka juga sejatinya adalah organisme fotosintesis, tetapi mereka membutuhkan komponen-komponen nutrisi lainnya yang tidak mereka bisa dapatkan dari hasil fotosintesis tersebut. Nah, ini ya yang menjadi keunikan dari si cyanobacter atau cyanophyta tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa ciri spesifik dari cyanobacter atau cyanophyta. Yang pertama adalah cyanobacter gram-negative structure. Jadi mereka memiliki struktur yang mirip seperti gram-negatif, ya, bakteri gram-negatif pada umumnya, ya, yang mana mereka tidak mampu menyimpan primary stain. Jadi mereka tidak mampu menyimpan komponen warna primer yaitu kristal violet ya selama proses gram staining, pewarnaan gram. Ya, kalian sudah dapat materi mikrobiologi ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Semester ini, Pak. Oh, baru semester ini juga. Ya, jadi ada 4 komponen utama pewarnaan gram, nanti dibahas di mikro, tapi saya ingin menyampaikan untuk pemanasan saja nanti di mikro. Ada 4 komponen warna yang digunakan untuk pewarnaan bakteri. Ada kristal violet sebagai komponen warna utama, yang nantinya kristal violet ini akan memberikan warna ungu pada bakteri gram positif. Ya, kemudian ada iodin, ada etanol 70%, dan yang terakhir ada safranin. Nah, safranin inilah yang menjadi secondary stain atau pewarna second, pewarna kedua. Ya, ketika si bakteri tersebut tidak bisa menyimpan warna kristal violet, ya, sehingga mereka akan memunculkan warna safranin, yaitu warna merah bata atau orange atau jingga, yang kemudian menjadi ciri khas dari bakteri gram negatif. Ini. Ya. Tetapi kemudian, nah ini, however, ya, observasi secara mikroskopik menunjukkan mereka memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tebal jika dibandingkan pada kelompok gram negatif, bakteri gram negatif pada umumnya. Ya.
Nanti kalian belajar di mikro bahwa ciri khas bakteri gram negatif itu mereka memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Tapi mereka punya 2 layer dinding sel. Mereka punya 2 layer membran, maksud saya, membran sel. Sementara kalau yang bakteri gram positif, mereka memiliki peptidoglikan yang jauh lebih tebal dibandingkan yang bakteri gram negatif. Studi seputar lapisan peptidoglikal ya, yang lebih kompleks tentunya, mereka menunjukkan adanya ini cross link between, ada lapisan yang bersilang ya di antara lapisan peptidoglikan ya atau rantai peptidoglikan ya yang lebih kompleks atau yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan other organism. Dalam hal ini adalah gram negatif bakteria ini. Jadi mereka dari struktur peptidoglikannya, meskipun mereka serupa dengan bakteri gram negatif, tetapi kalau diperhatikan secara mikroskopik, secara lebih jelas, mereka memiliki rantai peptidoglikan yang lebih kompleks dibandingkan dengan bakteri gram negatif pada umumnya. Ini secara organel selnya si cyanobacter dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Nah, ini beberapa contoh dari cyanobacter ya atau cyanobacter, ada Microcystis aeruginosa ya, kemudian Cylindospermis ya dan Anabaena dan sebagainya. Ya. Secara inisial mereka diklasifikasikan sebagai blue green alga, tetapi mereka menurut klorofil ya, ini sudah saya sampaikan tadi ya, sehingga mereka memiliki penampakan ataupun wujud appearance seperti alga ya, walaupun ya hasil studi menunjukkan mereka adalah prokaryotik. Ya, sehingga kemudian dibutuhkan bagaimana proses klasifikasi atau pengelompokan yang lebih detail terkait si cyanobacter ini. Ini beberapa ordo dari cyanobacter ya, Porosocales, Plurocapcales, Osculatoriales, Nostocales dan sebagainya. Ya, ordo dari si cyanobacter ini. Nah, kemudian terkait pigmen yang dimiliki oleh cyanobacter, pigmen yang dimiliki oleh cyanobacter adalah pigmen warna biru, yaitu pigmen vicocyanin, ya, bluish pigment vicocyanin, yang kemudian juga dimanfaatkan oleh si cyanobacter tadi untuk menangkap cahaya untuk melakukan proses fotosintesis, sama layaknya dengan klorofil A, ya, yang juga merupakan pigmen utama untuk melakukan fotosintesis layaknya tumbuhan tingkat tinggi pada umumnya. Mereka juga punya si cyanobacter itu. Faktanya, kloroplas yang dimiliki oleh tumbuhan tingkat tinggi itu adalah, kalau kita kaji secara lebih detail, itu ada proses simbiosis dengan cyanobacter, ya, yang berasal ataupun yang kalau kita kaji secara evolusi itu berasal dari green alga atau alga hijau yang merupakan ancestor ataupun nenek moyang dari kelompok tumbuhan tingkat tinggi pada umumnya yang terjadi pada zaman Prekambrian. Ini kalau kita kaji dalam konteks evolusi, ya, dalam kajian evolusi. However, jadi meskipun mereka blue green alga, tetapi mereka tidak semuanya berwarna biru. Mereka tidak seluruhnya berwarna biru, karena mereka juga punya pigmen warna merah atau pink, yaitu pigmen picoerythrin. Jadi mereka selain punya klorofil A, mereka punya pigmen warna biru vicocyanin, mereka juga punya warna pigmen merah atau picoerythrin, merah atau pink. Ya. Dengan ciri khas adalah ini. Kelompok cyanobacter itu ketika kita mengamati di sekitar, akan banyak kita temukan bekas-bekasnya. Yang pertama adalah di greenhouse glass atau di rumah kaca, ya. Terutama adalah di sekitar pinggiran-pinggiran kaca, biasanya kita bisa melihat warna-warna kaca yang bergradasi warna merah. Ya, itu bukan warna karat dari besi di rumah kaca, tetapi adalah warna air yang atau cipratan air yang terkena kaca tersebut yang mengandung si cyanobacter tersebut. Atau kita juga bisa menemukan di sekitar aliran-aliran atau di pipa-pipa air dan juga saluran-saluran drainase. Ya, saluran-saluran drainase. Yang menarik adalah African flamingos atau burung flamingo Afrika itu mereka memiliki warna pink yang berdasarkan hasil studi riset mereka banyak memakan spirulina. Ya, yang mana spirulina ini juga bagian dari si cyanobacter yang memiliki pigmen picoerythrin tadi. Nah, ini penjelasannya. Ya.
The bright pink color of flamingos, ya, jadi warna pink cerah, ya, dari burung flamingo itu berasal dari beta karoten, ya, ataupun pigmen warna merah orange, ya, yang dimiliki oleh sebagian besar kelompok alga, larva, kemudian udang-udang kecil yang dimakan oleh si flamingo itu di ekosistem perairan, ya, dan kemudian di dalam sistem digestif atau sistem pencernaan, enzim-enzim yang ada dalam sistem pencernaan itu akan membreakdown atau memecah komponen karotenoid tadi, ya, menjadi pigmen-pigmen yang terserap, salah satunya di lemak yang kemudian tersimpan di liver dan juga dideposit oleh si flamingo itu di kulit dan juga di bulunya. Makanya kemudian mereka berwarna merah tadi. Jadi pigmen phycoerythrin yang dimiliki oleh alga hijau biru yang tanpa sengaja dimakan oleh si burung flamingo ini menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan mereka memiliki warna biru atau warna bulu yang berwarna pink atau merah orange ini. Ya, ini yang menjadi temuan terbaru dari burung flamingo. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebagian besar kelompok cyanobacter itu mampu menghasilkan toksin, ya, racun, baik bagi manusia ataupun bagi hewan. Ya, salah satu contohnya adalah blue green alga yang ditemukan di kolam-kolam apa namanya tambak diantaranya itu bisa menjadi penyebab keracunan bagi hewan-hewan ternak ataupun anjing, ya, ataupun bagi beberapa manusia yang mereka kemudian mengkonsumsi ataupun mengambil air secara langsung dari kolam-kolam yang sudah terkontaminasi oleh blue green alga tadi, ya. Cyanobacter menjadi penyebab beberapa problem, ya. Salah satunya adalah Lyngbia, spesies dari Lyngbia yang bertanggung jawab, ya, yang menyebabkan iritasi pada kulit, khususnya adalah manusia, yang kemudian diberi nama swimmer. Jadi iritasi kulit apa namanya berwarna merah dan juga agak gatal, ya, bagi manusia yang muncul di permukaan kulit, khususnya adalah disebabkan oleh ini spesies Lyngbia, spesies cyanobacter dari kelompok Lyngbia. Ini beberapa sebaran toksin yang dimiliki oleh kelompok cyanobacter, ya, misalnya adalah toksin microcystin yang dihasilkan oleh kelompok alga Cyanobacter microcystis aeruginosa diantaranya. Nah, ini, ya, kelompok yang menghasilkan toksin microcystin ada microcystis, anabaena, ya, oscillatoria, nostoc dan sebagainya. Target organnya pada mamalia adalah liver, ya, di hati. Kemudian toksin grup nodularian dihasilkan oleh alga Cyanobacter nodularia juga liver. Anatoksin A, ya, dihasilkan oleh anabaena, oscillatory dan sebagainya, menyerang sinaps dari sel-sel saraf, ya, pada mamalia. Kemudian apliasia toksin menyerang kulit. Nah, ini tadi, ya, yang dihasilkan oleh Lyngbia, Schizotrix, ya, oscillatoria. Kemudian toksin Syndospermosis juga menyerang liver. Kemudian Lyngbia toksin A menyerang kulit dan juga GI tract. GI tract itu gastrointestinal tract atau saluran digestif, saluran pencernaan pada mamalia. Juga dihasilkan oleh kelompok Lyngbia. Saxitoksin menyerang akson pada sel-sel saraf, ya, dihasilkan oleh beberapa organisme ini. Kemudian lipopolisakarida yang menjadi penyebab iritasi dan juga beberapa efek lainnya pada jaringan-jaringan tubuh mamalia yang terekspos oleh si toksin tersebut yang dihasilkan oleh semua jenis cyanobacter. Ini, ya, jadi apa, ya? Mereka bisa tahan terhadap ekosistem yang ekstrim. Mereka bisa menghindari radiasi matahari yang tinggi tadi karena ada komponen aerotops tadi di selnya, ya, dan mereka bisa menghasilkan toksin. Nah, bahasa saya adalah kurang sakti apa sih cyanobacter ini kemudian, ya. Jadi dari segi toksin mereka menghasilkan, dari segi ketahanan tubuh mereka juga lebih baik dibandingkan kelompok-kelompok alga yang lain pada umumnya. Ini yang menjadi ciri khas dari cyanobacter tersebut.
Oke. Ini ada beberapa video sedikit seputar cyanobacter. Ya. Coba. Bisa terdengar ya? Tidak, Pak. Tidak terdengar videonya, suaranya. Tidak, Pak. Bentar. Tidak terdengar videonya? Tidak, Pak. Tapi kecil. Terdengar tapi kecil. Iya, Pak. Oke. Coba diperhatikan dulu saja. We're going on a safari to explore the microbial organisms that exist all around us. Today, I'm out looking for a group of organisms that evolved over 2 billion years ago. These organisms were the first to live by photosynthesis. That's the process of using sunlight to make sugars, and then those sugars are used to power the cell. A byproduct of photosynthesis is oxygen, and 2 billion years ago, these organisms became so abundant that they completely changed the Earth's atmosphere. It went from one that was very oxygen poor to the oxygen rich atmosphere that we live in today. These microbes are called cyanobacteria, and lucky for me, they're just as abundant today as they were 2 billion years ago. In fact, I haven't had to go very far at all to find them. I've simply walked out the door, across the road, and I can already see a pond that is teeming with cyanobacteria. Jadi mereka, si peneliti mencoba untuk mencari cyanobacter ya, di kolam kota di New York City. Cukup sederhana sekali metodenya kalau kita bisa perhatikan ya. As I wander around Central Park, I'm on the lookout for signs of cyanobacteria. It's cyanobacteria that are making this pond so green. If you look closely at this water sample, you can see that it's full of tiny floating green particles. Each one of those particles is a colony of cyanobacteria, and each one of those colonies is made up of multiple individual cyanobacterial cells living together. To find out what species of cyanobacteria is living here, I'm going to have to put it under the microscope. Nah, yang menarik di sini adalah mikroskop portable-nya ya. Sangat sederhana sekali, bisa dibawa kemana-mana mikroskopnya. Artinya kita tidak perlu gotong-gotong bawa mikroskop sebegitu besarnya ya ke lapang ya, dan sangat efektif sekali kalau kita perhatikan, lanjutkan videonya. Nah ini tinggal diteteskan 1 tetes air dari kolam tadi ya, kemudian menggunakan objek gelas, cover gelas seperti biasanya, dan kemudian tinggal diamati. Nah, ini hasilnya. Kelompok Microcystis yang hidupnya adalah koloni. Ini satu selnya, ini mukusnya, pelindung satu sel. Oke, saya percepat di sini. Videonya nanti bisa dilihat sendiri ya di PowerPoint yang sudah saya share. Ini saya percepat saja. Nah ini tadi ya ada heterokis seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, mereka juga melakukan, si peneliti juga melakukan yang sama. Nah, ini kita bisa melihat ya, permukaan perairan yang didominasi oleh warna hijau ini ya. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya dari si peneliti ini untuk mengamati alga cyanobacter tadi. Lagi-lagi menggunakan mikroskop yang portable yang sangat sederhana sekali, tetapi hasilnya cukup efektif. Nah, mereka menemukan Apanizomenon, salah satu genus juga yang dimiliki oleh si cyanobacter.
Nanti video lebih detailnya kalian bisa lihat sendiri di PowerPoint yang sudah saya share. Kalau suaranya tidak terjelas dengan jelas di sini. Nah, ini ya, banyak sekali sel-sel dari aponomisome tadi. There is a good reason to stay on the move. Cyanobacteria sit at the base of the food chain as a specialist cyanobacteria. Nah, ada Ciliata juga, ya. It's from the genus Nettila. Protozoa, ya. Once located, it begins its work, sucking in the Nah, cyanobacteria ini. like a strand of spaghetti. Yang menarik di sini adalah si protozoa tadi, mereka memakan si cyanobacter. Nah, bisa diperhatikan ya. As the cyanobacteria get ingested to the filament bends and breaks, allowing it to fit inside the rotund of the cilia. This process can take a little time, especially if the filament is particularly long. So it keeps going, 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 and going, until the cyanobacteria completely swallowed up. Delicious. Nah, dimakan oleh si Ciliata tadi, si protozoa, kelompok cyanobacternya tadi. Out in the field with my portable microscope. So when I see something interesting, I take a sample, and that comes with me back to the museum and into the lab. Nah, ini dicoba untuk melakukan kultur si cyanobacter tadi di dalam lab. Jadi sampel air yang diperoleh dari kolam yang diambil tadi itu dicoba untuk dikultur ya atau ditumbuhkan di dalam lab ya untuk benar-benar memastikan dia organisme ataupun bagaimana proses pertumbuhan dari si cyanobacter tadi. Ini teknik sterilisasi ya, di mikro, saya kira nanti bisa disampaikan. Oke, saya percepat di sini. Ini proses kulturnya. Oke, nah, di spread, ya, spread plate, di inkubasi, dimasukkan di dalam inkubator. Ya. Oke, dan hasilnya adalah sebentar. Nah ini. Mana tadi? Nah ini adalah hasilnya. Sebentar. Nah ini. Hasil koloni dari cyanobacter yang ditumbuhkan di dalam laboratorium. Ya, secara morfologi. Ya, secara morfologi, hasil koloni dari cyanobacter yang diperoleh dari sampel air kolam di kota tadi menunjukkan hasil pertumbuhan yang seperti ini. Ya. Oke, itu ya. Saya kira sedikit gambaran seputar cyanobacter, ya, komposisi organismenya. Nanti video lebih detailnya bisa kalian lihat sendiri di PowerPoint yang sudah saya share. Baik, nah itu tadi adalah kelompok cyanobacter. Sampai di sini ada pertanyaan seputar cyanobacter? Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Halo? Izin bertanya, Pak. Iya, Khairul ya? Apakah suara saya bisa didengar? Sudah bisa. Saya ingin bertanya terkait itu tadi, Pak. Cyanobacteria kan memiliki bagian yaitu aerotrophs ya, memiliki kemampuan sangat berbuoyansi dari apung atau daya tenggelam. Nah, berarti apakah alat itu termasuk alat gerak daripada cyanobacteria? Dan jikalau alat tersebut termasuk alat gerak, berarti cyanobacteria ini merupakan organisme, apakah cyanobacteria ini merupakan organisme yang dapat bergerak gitu ya? Oke. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Oke. Jadi saya jawab ya. Untuk komponen aerotrophs tadi ya, sebentar saya kembalikan tadi. Nah, aerotrophs ini ya, dia bukan serupa seperti alat gerak,
tetapi dia adalah sel yang menyimpan gelembung-gelembung udara di dalam sel dari si cyanobacter itu. Sehingga cara dia untuk mengatur daya apung ataupun daya tenggelam itu adalah dengan membuang atau memasukkan gelembung-gelembung udara ke dalam tubuhnya. Bukan dengan cara menggerakkan. Jadi aerotops itu bukan serupa seperti alat gerak, ya, layaknya flagel, ya, atau bulu cambuk, ya, atau siliata itu tidak. Tetapi mereka kemampuan untuk mereka menenggelamkan atau dia mengapung adalah mengatur gelembung-gelembung udara yang ada dalam sel-sel tubuhnya. Itu kurang lebih itu ya, Mas Khairul Ihsan. Terjawab ya? Terjawab. Oke. Baik, saya batasi satu pertanyaan dulu, ya. Saya lanjutkan karena sudah jam 1:30. Masih ada satu topik lagi yang ingin saya sampaikan seputar alga pada umumnya. Nah, oke. Baik, kalau tadi kita membahas adalah kelompok cyanobacter, ya, kelompok bakteri sebenarnya, tetapi kemudian yang memiliki ciri-ciri yang mirip seperti kelompok alga, ya, mirip seperti kelompok alga, memiliki ciri-ciri morfologi, kemudian secara kemampuan untuk melakukan fotosintesis, mereka memiliki kemampuan juga karena mereka punya pigmen warna, ya, klorofil A, vigocyanin dan juga vigoeritrin tadi. Nah, yang berikutnya adalah kita masuk ke dalam kelompok alga pada umumnya atau kingdom protista pada umumnya. Ya, kelompok kingdom protista pada umumnya. Yaitu yang akan kita bahas adalah kelompok mikroalga maupun kelompok makroalga. Ya, ada berapa ya? Eugenophyta, Dinoflagellata, Chrysophyta, Chlorophyta. Ada 4 kelompok yang ke dalam atau yang masuk ke dalam kelompok mikroalga. Sementara yang masuk ke dalam kelompok makroalga ada 2 kelompok utama, yaitu adalah Rhodophyta, kelompok alga merah, dan juga Phaeophyta, alga coklat. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, secara definisi, ya, alga di sini didefinisikan sebagai salah satu organisme akuatik, ya, sumber daya hayati akuatik yang kemudian sering kita kenal juga dengan nama ganggang, ya, yang sering kita kenal juga dengan nama ganggang, yang mereka memiliki kemiripan layaknya seperti tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan daratan. Ya. Tetapi kemudian alga tidak bisa kita katakan sebagai pure plant, ya. Kita tidak bisa katakan alga itu sebagai organisme tumbuhan, ya, murni organisme tumbuhan, karena mereka tidak memiliki komplit organ tubuh, semisal akar, batang, ya, daun, ya, bunga ataupun buah. Tetapi kemudian kita bisa menyamakan layaknya tumbuhan tingkat tinggi, ya, si alga tersebut, karena mereka memiliki pigmen klorofil yang juga dimiliki oleh tumbuhan tingkat tinggi pada umumnya, yang mana digunakan untuk proses fotosintesis. Sehingga kemudian kelompok alga itu juga disebut sebagai primitive plants atau tumbuhan primitif. Ya, tumbuhan primitif. Secara umum alga dikelompokkan dalam kelompok Talophyta atau tumbuhan bertalus, ya, yang tidak memiliki organ lengkap, ya, akar, batang, daun yang lengkap. Makanya mereka juga dikelompokkan ke dalam kelompok Talophyta, ya, kelompok tumbuhan bertalus, sama layaknya seperti kelompok Bryophyta, tumbuhan lumut, ya, tumbuhan lumut, yang mana mereka memiliki pigmen klorofil, ya, dan salah satu pigmen klorofil utamanya adalah klorofil A, yang mereka gunakan untuk memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ini definisi dari alga pada umumnya. Alga normal, ya. Saya katakan alga normal karena memang mereka masuk ke dalam kingdom protista pada umumnya. Sementara kalau yang cyanobacter tadi, mereka masuk ke dalam kingdom monera, kingdom bakteri. Ya, tetapi memiliki ciri-ciri yang serupa dengan alga. Makanya kemudian secara penamaan mereka memiliki nama alga hijau biru. Tetapi secara pengelompokan mereka tidak masuk ke dalam kingdom protista pada umumnya. Nah, ini kalau kita bicara taksonomi pembagian, ya, monera, ya, tadi kelompok cyanobacter, kemudian ada protista. Disinilah sejatinya kelompok alga yang akan kita bahas, ya. Kemudian ada kelompok plants, ya, tumbuhan, animal, dan juga kelompok fungi yang masuk ke dalam sel eukariotik bersama dengan protista. Sementara kalau monera masuk ke dalam kelompok prokaryotik. Ini,
Saya tidak akan banyak membahas karena ini nanti akan dibahas di dalam mata kuliah taksonomi, ya, di mata kuliah taksonomi. Ini juga saya kira masih masuk ke dalam pembahasan taksonomi, ya, tapi yang jelas gambarannya kurang lebih alga dan juga cyanobacter itu posisinya di sini. Sementara kalau alga ini ada Euglonophyta, Chrysophyta, Dinoflagellata, ya, Chrysophyta, ya, dan juga diatom diantaranya, termasuk juga ada Rhodophyta dan juga Cladophyta, dan juga ada Chlorophyta di sini, alga hijau, ya, dan ini ada land plant atau tumbuhan tingkat tinggi yang secara taksonomi mereka memiliki kemiripan yang hampir sangat mirip dengan kelompok alga pada umumnya. Nah, ini ada 6 kelompok alga pada umumnya yang akan kita bahas dalam 4 pertemuan dengan hari ini, ya, atau 3 pertemuan ke depan yang menjadi bagian dari kelompok alga kingdom protista pada umumnya. Ada Euglonophyta, ya, yang dikenal dengan nama euglonoid, nama umumnya, Dinoflagellata, ya, Dinoflagellata. 2 kelompok inilah yang merupakan kelompok alga yang berflagel. Mereka punya alat gerak. Nah, inilah yang alat gerak yang sesungguhnya. Tidak seperti Aerotops tadi yang dimiliki oleh cyanobacter. Tapi mereka punya alat gerak sejati yang mereka gunakan untuk mereka bisa bergerak. Pigmen warnanya juga sama, punya klorofil A, B, kemudian ada AC dan juga xanthophyll untuk Dinoflagellata, dan ini beberapa contoh genus dari kedua kelompok Euglonophyta dan Dinoflagellata. Ya, ini masuk mikroalga juga, kelompok mikroalga juga. Kemudian kelompok mikroalga yang lainnya ada Chrysophyta atau alga keemasan, ya, alga keemasan, atau ada yang menyebutnya juga alga kuning keemasan, juga ada menuliskan demikian. Ya, atau ada juga yang menuliskan sebagai organisme diatom, juga ada. Ya, uniseluler, mereka tidak punya flagel. Pigmen klorofil utamanya adalah klorofil A dan C. Ya, ini spesiesnya diantaranya. Kemudian yang paling banyak kita temukan di perairan adalah Chlorophyta, ya, atau green alga, ya, alga hijau. Ya, mereka juga uniseluler. Klorofil warna pigmen klorofil warna utamanya adalah A dan B. Contohnya diantaranya adalah Chlamydomonas. Kemudian itu tadi bagian dari mikroalga, sementara bagian dari makroalga ada Phaeophyta, brown alga, alga coklat, dan Rhodophyta, red alga. Ya, mereka berfilamen, ya, kemudian mereka hampir mirip seperti tumbuhan tingkat tinggi pada umumnya, ya, dan pigmen warna pada umumnya yang dimiliki adalah klorofil A dan C, xanthophyll untuk Phaeophyta. Sementara untuk Rhodophyta ada klorofil A dan D, phycocyanin dan phycoerythrin. Ini contohnya laminaria dan Polysiponia untuk alga merah dan laminaria untuk alga coklat. Keenam divisi inilah yang akan kita bahas untuk kelompok alga sejati atau alga pada umumnya yang menjadi bagian dari kingdom protista. Ini beberapa pembeda yang lain juga, ya. Euglonophyta mereka menyimpan cadangan makanan karbon dioksidanya dalam bentuk paramylon starch. Mereka tidak punya dinding sel, mereka tinggal di fresh water dan beberapa juga di perairan marine, perairan laut. Dinoflagellata menyimpan cadangan makannya dalam bentuk karbohidrat, ya, starch, ya. Kemudian mereka punya dinding sel yang berupa selulos, dan sebagian besar Dinoflagellata itu ditemukan di marine ecosystem atau perairan laut. Chrysophyta menyimpan cadangannya dalam bentuk lipid, ya, lemak, ya. Mereka punya dua lapisan dinding sel yang terbuat dari silika, ya, yang kemudian kita kenal nanti dengan nama epiteka dan hipoteka, lapisan epiteka dan hipoteka. Ya. Freshwater ditemukan di freshwater, marine, dan juga beberapa diantaranya di soil, di tanah. Ya, alga keemasan tadi. Chlorophyta, alga hijau, ya, cadangan karbohidratnya adalah dalam bentuk starch, karbohidrat, dan sukrosa, punya dinding sel yang terdiri dari selulosa, freshwater, soil, ya, tanah, dan juga beberapa marine, perairan laut. Alga coklat, ya, cadangan karbonnya dalam bentuk laminarian dan juga manitol, kemudian selulosa, dan banyak ditemukan di marine, ya, tidak ada di freshwater, apalagi juga di tanah,
Rhodophyta juga demikian. Floridian starch punya dinding sel yang terbuat dari selulosa dan juga sebagian besar atau hanya bisa ditemukan di marine ecosystem. Ini ya, masing-masing ini akan saya jelaskan nanti di dalam pertemuan dengan saya terkait kingdom Protista alga tadi. Untuk hari ini kita coba membahas seputar Euglonovita saja. Nah, Euglonovita ini beberapa cirinya. Di antaranya mereka punya dua kelompok utama dari Euglonovita tadi. Yang pertama adalah spesies yang mampu melakukan fotosintesis dan spesies yang heterotop, tidak bisa melaksanakan fotosintesis. Ya. Fotosintesis spesimen, ya, spesies untuk fotosintesis itu terkelompok menjadi beberapa ordo, ya, berdasarkan literatur Guiri and Guiri tahun 2019. Ya. Kemudian karena mereka tadi punya flagel, makanya mereka tergolong dalam kelompok motil yang sebagian besar memiliki ciri spesifik seperti green alga atau ciri morfologi tubuhnya adalah memiliki warna hijau. Ya, makanya ciri khas umum yang disampaikan untuk Euglonovita adalah motil green alga atau alga hijau yang mereka punya atau yang mereka bisa bergerak melalui alat gerak flagel tadi. Punya klorofil A dan B untuk fotosintesis, pigmen fotosintesis mereka. Dan mereka juga bisa melakukan metabolisme inorganik nutrisi. Ya, mereka bisa melakukan metabolisme atau mengkonsumsi langsung inorganik nutrien. Mereka tidak punya dinding sel, ya, tetapi mereka punya lapisan sel membran yang berisi protein yang disebut lapisan pellicle atau pellicle, ya, lapisan pellicle. Mereka punya flagel tadi yang seperti yang saya sampaikan untuk bergerak dan juga melakukan perburuan, ya, perburuan mangsa, khususnya adalah untuk kelompok Euglonovita yang heterotrop. Ya. Kemudian, nah ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Euglena mereka merupakan kelompok mixotrop, yaitu tergolong atau yang memiliki dua kelompok utama, autotrop yang bisa memanfaatkan energi cahaya matahari dan juga heterotrop yang hidup di daerah yang gelap atau yang memiliki sifat fagositosis, memakan organisme-organisme yang lainnya, termasuk di antara kelompok alga yang lainnya, heterotrop. Jadi mereka tergolong, ada yang tergolong produsen dan ada yang tergolong sebagai konsumen, terutama adalah konsumen tingkat 1, konsumen yang memakan kelompok alga pada umumnya, alga-alga yang lainnya. Ini contoh, ya, gambaran dari kelompok Euglonovita, ya, baik secara morfologi ataupun secara seluler. Ya, ini ciri khas utamanya tadi dia punya flagel, ya, untuk alat gerak, ya, dia punya vakuola kontraktil, dia punya nukleus, kloroplas, ya, dan juga yang lainnya. Ini adalah beberapa contoh spesies-spesies dari Euglonovita yang sudah berhasil diidentifikasi. Yang pertama dari genus Colacium, ya, Colacium. Ini penampakannya Colacium vesiculosum, ya, yang ditemukan di organisme Copepod, ya, Copepoda. Ya. Ini diantaranya spesies-spesiesnya dan ditemukan di beberapa tempat ini yang seperti yang sudah saya tuliskan, beberapa hasil temuan-temuan terbaru. Ya, seperti ini misalnya di Cover Creek Pool at US, ya, di Amerika Serikat pada tahun 2010. Ya, ada catatan penemuannya 2010 bulan 7 tanggal 15, ya, ditemukan pada pH berikut ini. pH 6,8, suhu 25 derajat, ya, dan turbiditas ataupun bukan turbiditas tapi kelarutan ion, ya, turbiditas 130 μs. Ya. Kemudian ini kelompok genus Euglena ditemukan di beberapa tempat berikut, ya, di tanggal-tanggal tersebut bulan 5 tahun 2010 tanggal 27. Ya, ini beberapa catatan-catatan penemuan-penemuan yang saya tuliskan untuk kelompok Euglena, ya, Euglena acus, ya, dan sebagainya, ya, dan ditemukan di beberapa tempat tersebut. Euglena proxima, ya, di Dollar Bay, ya, di lautan Dollar melalui bot permukaan,
Ya, jadi ditemukan di perairan permukaan ya, di tahun 2005 dengan suhu 21 derajat Celcius. Euglena elastica ya, ini di Sungai Pilgrim ya, di sedimen, sampel sedimen, Pak. Bahkan di sedimen pun juga ditemukan euglena. Jadi tidak hanya di perairan, tetapi di sedimennya, di dasar perairannya juga ditemukan. Tahun 2003 dengan suhu 11,5 derajat Celcius. Kemudian genus yang lain, Leponsis ya, ditemukan juga sama di beberapa tempat berikut ya, di suhu kalau ini di surface ya, di perairan permukaan ya, dengan suhu 11,5 derajat. Leponsis ovum ya, juga sama. Kemudian ini untuk genus Facus ya, Facus elegans ya, ditemukan di beberapa tempat tersebut ya, di danau kalau ini beberapa di antaranya. Rice Lake ya, di danau tahun 2010. Strombomonas ya, dan juga Trachelomonas ya, beberapa di antaranya yang sudah ditemukan ya, atau juga berhasil diidentifikasi ya, di beberapa tempat. Kemudian genus dari Eutreptia ya, dia ditemukan di kolam Fulton Creek Beaver ya, ditemukan di tumbuhan. Kalau ini dia berasosiasi ataupun bersimbiosis dengan aquatic plant ya, berasosiasi dengan tumbuhan perairan, ditemukan di tahun 2010. Kemudian itu tadi adalah untuk kelompok yang autotrop yang bisa melakukan fotosintesis. Sementara kalau ini adalah bentuk heterotrop dari Euglonovita yang tidak bisa melakukan fotosintesis alias yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Anisonema ya. Kemudian Anisonema juga genus dari Anisonema yang ditemukan di beberapa tempat. Khususnya adalah kalau di sini Anisonema pertama dan kedua dia ditemukan di bersimbiosis dengan tumbuhan-tumbuhan perairan. Ya, sementara kalau ini dia ditemukan di rock atau menempel di permukaan batuan. Ya, di Sungai Pilgrim. Ya, di Sungai Pilgrim. Ini untuk genus Entosyphon, ya, genus Entosyphon dan juga genus Paranema yang juga menjadi bagian heterotop, ya, bentuk heterotop dari si Euglonovita. Ini Paranema dan juga Petalomonas, ya, contoh juga dari heterotop atau bagian Euglena yang bersifat sebagai heterotop. Jadi sekali lagi untuk Euglonovita itu dia punya dua kelompok besar. Yang pertama adalah Euglena yang bisa melakukan fotosintesis, dan yang kedua mereka kelompok Euglena yang tidak bisa melakukan fotosintesis atau yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Yang mana konsumen tingkat 1 itu mereka akan banyak memakan atau mengkonsumsi alga-alga yang lainnya. Ya, alga-alga yang lain. Layaknya protozoa tadi di dalam video juga. Oke, itu ya gambaran dari perkuliahan kita hari ini. Sehingga review atau kesimpulan secara garis besar di perkuliahan kita hari ini adalah yang pertama, Cyanophyta atau yang kita kenal dengan nama Cyanobacter tadi, secara taksonomi mereka dikelompokkan ke dalam kingdom Monera atau bakteri. Meskipun dari penamaan mereka memiliki nama sebagai alga hijau biru atau alga biru dan memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Sebagian besar kelompok Cyanobacter menghasilkan toksin atau bahkan hampir seluruh anggota dari Cyanobacter itu mampu menghasilkan toksin dan memiliki keunggulan secara morfologi dibandingkan jenis alga yang lain pada umumnya. Ya, mereka punya tadi Hectorokis, aerotrop, dan salah satunya adalah Akinets tadi, ya, yang menyebabkan mereka dari segi ketahanan fisik mereka lebih tahan dibandingkan kelompok alga yang lain pada umumnya. Sehingga kemudian, ya, sejauh ini kejadian-kejadian peledakan populasi alga itu lebih banyak dicontohkan oleh kelompok alga Cyanobacter ini. Karena mereka punya kemampuan secara fisik lebih bisa bertahan dan berkembang dibandingkan kelompok alga yang lain. Itu. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk Euglonovita, mereka adalah bagian utama atau salah satu bagian dari kelompok Kingdom Protista yang mirip tumbuhan, ya, atau alga tadi, yang memiliki dua kelompok utama, yaitu organisme autotrof dan heterotrof. Ya. Kemudian sebagian besar kelompok Euglonovita, mereka memiliki flagel. Khususnya adalah kelompok Euglonovita yang heterotrof, yang bertindak sebagai konsumen tadi.
Yang mana flagel tadi digunakan untuk bergerak dan juga aktivitas mencari mangsa. Itu ya beberapa review perkuliahan kita hari ini terkait cyanobacter atau cyanobacter dan juga Euglonophyta. Oke, itu ya gambaran perkuliahan kita hari ini. Ini juga ada sedikit video seputar Euglonophyta. Sedikit saja, hanya sekitar 2 menit. Kita bisa perhatikan dulu sebentar. Oke. Itu ya gambaran dari si Euglonophyta dalam proses pencarian makan tadi ya, khususnya diantaranya. Ada tugas sedikit yang mungkin bisa kalian buat resume ya, beberapa tugas ataupun soal yang saya lampirkan di bagian akhir dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama, sebut dan jelaskan 2 saja perbedaan antara alga, cyanobacter, dan bakteri. Perhatikan lagi soalnya, sebut dan jelaskan. Berarti tidak hanya menyebutkan saja, tetapi kalian wajib memberikan komentar terhadap 2 perbedaan antara alga, cyanobacter, dan juga bakteri. Kalian bisa menambahkan dari beberapa literatur yang bisa kalian cari di luar materi perkuliahan hari ini. Kemudian sebutkan salah satu saja spesies alga yang mampu menghasilkan senyawa toksik. Ini hanya sebutkan saja. Kemudian yang ketiga, sebut dan jelaskan. Jadi juga sama, kalian bisa memilih 2 saja ya karakteristik dari Euglonophyta dan jelaskan masing-masingnya karakteristik tersebut. Dan yang terakhir, jelaskan atau apa yang dimaksud sebagai pigmen phycoerythrin. Bagaimana karakteristiknya dan dimiliki oleh siapa saja pigmen phycoerythrin tadi. Ya. Itu ya tugas yang harus kalian selesaikan. Saya beri waktu 1 hari. Pengumpulannya lewat e-learning ya. Lewat e-learning maksimal bisa dikumpulkan besok saya lupa di e-learning jam berapa saya settingnya ya, jam 12.20 atau jam 2 gitu. Nanti bisa kalian cek sendiri di e-learning. Yang jelas saya beri batas waktu maksimal sampai besok. Pengerjaannya boleh ditulis tangan ataupun diketik secara rapi menggunakan laptop ataupun komputernya masing-masing. Kalaupun ditulis tangan silakan ditulis dengan rapi yang sekiranya bisa saya baca. Dan kemudian nanti bisa kalian foto atau kalian scan ya dalam bentuk PDF dan hasilnya itu bisa kalian upload juga di dalam e-learning yang sudah saya sediakan tempat untuk mengupload tugasnya. Itu ya. Bisa diterima terkait tugasnya? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Di e-learning itu untuk tempat pengumpulan tugas 1 itu assignment is overdue by